Dalilul Falihin Syarah Riyadus Shalihin bab keempat Asidku. Hadis terakhir nih, Asidku hadis terakhir, hadis ke-6. An Abi Khalidin Hakim ibn Hizamin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis yang terakhirnya, hadis yang ke-6, di mana dari hadis-hadisnya ya, sodako itu artinya benar gitu ya, bahasa kitanya benar, jujur, profesional dalam segala hal ya, dalam segala hal mesti benar, dalam segala hal mesti jujur ya, mesti profesional sesuai dengan profesinya, tidak ada yang dipalsukan gitu ya, tidak ada yang disembunyikan. Nah, di mana hal ini di hadis yang kemarin ya, di hadis yang ke-5 itu tentang ghanimah yang tidak Allah halalkan ya, tidak Allah halalkan bagi Nabi dan kaum sebelum Rasulullah SAW. Nah, apabila mereka berperang dapat ghanimah, maka dikumpulkan, Allah akan mengutus api dan menghanguskan. Nah, tapi ketika ada satu kejadian ghanimahnya itu ada yang mencuri, dan ternyata mencurinya pun tidak tanggung-tanggung, emas sebesar kepala sapi. Ada kagok kemudiannya hari mau seetik mah. Kagok kemudian mau seetik mah di mengambil emas sebesar kepala sapi, ternyata api yang datang tidak mau melahapnya. Dan saat itu nabinya tahu bahwa nah ini ada yang khianat, ada yang mencuri ghanimah, ya ada yang berkhianat. Nah, artinya bahwa asidku, seseorang menjadi benar, jujur, ya, profesional, itu dilandasi dengan amanah. Ya, dilandasi dengan ya di dalam dirinya itu ada amanah gitu, ada kejujuran. Nah, di mana amanahnya sendiri itu sudah Allah masukkan, sudah Allah tanamkan ke dalam setiap individu manusia. Allah simpan di lubuk hati yang paling dalam. Tapi itu tidak berarti, amanah itu jadi tidak berarti tanpa amanah itu apa namanya ya, bahasa kitanya kalau amanah yang Allah masukkan ke dalam hati manusia itu tanpa diilmukan. Nah, kita sebut diilmukan gitu ya. Diilmukan. Jadi harus tahu. Ya, jadi harus tahu amanah itu menurut Al-Quran dan Sunnah bagaimana. Itu baru amanah yang benar. Itu amanah yang akan membawa, melandasi lah gitunya, dan membawa kepada asidku. Menjadi benar itu kalau jujur.
Nah landasannya gitu ya, itu amanah sudah Allah masukkan ke dalam diri manusia, tapi harus diilmukan dengan Al-Quran, dengan sunnah. Sehingga amanah kejujuran, atau kalau ada orang kafir yang jujur tidak berarti apapun. Orang kafir ada yang jujurnya, tapi kejujurannya artinya kalau satu ketika gitu ada orang kafir yang berlaku jujur, itu tidak ada arti apapun, tidak bermakna apapun bagi mereka. Tetap saja tidak akan jadi kebaikan, tidak jadi amal soleh, tidak akan diberi pahala. Ya, karena amanahnya itu tidak diilmukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, artinya ya, amanah itu harus disiram, ditumbuhkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah itu modal, itu landasan untuk ini bisa seperti ini, asidku itu ya, bisa benar. Nah di mana juga kemudian bahwa amanah itu ya di hadis yang kemarin juga 2 kalinya. Nah, ternyata luar biasa kan, amanah dan silaturahmi. Nah, amanah dan silaturahmi ini akan diutus oleh Allah, dipasangkan oleh Allah di kiri kanan ketika seseorang menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Itu yang akan mengawal dan menyelamatkan. Ya, amanah dan silaturahmi. Nah, ini hadis yang ke-6 itu landasannya gitu ya, landasan seseorang bisa asidku itu kalau bisa menjaga, tak berartinya kalau bisa menjaga amanah yang sudah Allah tanamkan ke dalam hati setiap individu. Artinya pada orang kafir pun ada amanah. Mereka tahu soal jujur dan tidak jujur meskipun tanpa Quran, tanpa sunnah. Anak kecil juga tahu kalau dia sedang berbohong. Ya, anak kecil saja tahunya kalau dia itu benar atau dia itu jujur tidak jujur. Anak kecil juga tahu. Orang kafir juga di dalam dirinya ada amanah, tapi tidak berarti apapun bagi mereka. Nah, harus diilmukan harus disiram, ditumbuhkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, baru amanahnya itu berarti, bernilai. Dan itunya yang menjadi landasan untuk bisa sampai kepada ini, asidku, untuk menjadi benar. Nah, di mana asidku ini siddiqnya, di mana asidku orangnya siddiq. Menurut hadis yang nomor 4 itu kan, asidku ini bisa membawa seseorang mendapatkan keutamaan yang Allah berikan kepada keutamaan seperti yang Allah berikan kepada mereka yang mati syahid. Ini ya siddiqnya, asidku ini yang bisa membawa seseorang mendapatkan keutamaan, derajat, kemuliaan seperti yang Allah berikan kepada mereka yang mati syahid. Nah, amanah landasannya itu amanah, tapi amanahnya harus disiram dan ditumbuhkan diilmukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang aslinya amanah, orang kafir juga punya. Orang kafir juga ada di dalam dirinya. Ya, anak kecil juga punya. Anak kecil juga tahu apakah dia sedang berdusta atau sedang jujur. Nah, hadis yang ke-6, hadis yang terakhir. Nah, di mana nanti penutupnya di kitab ini, di kitab Dalilul Falihin, penutup dari penjelasan tentang asidgo-nya ada 6 hadis seluruhnya. Nanti dikaitkan dengan ini nomor 4-nya, asidgo itu nomor 4. Sebelumnya itu apa? Ikhlas, tobat,
sabar, asidku sekarang yang keempatnya. Jadi ini rangkaian pembahasannya nih. Yang pertama adalah ikhlas, kemudian tobat, kemudian sabar. Sabar lumayan panjang ya, hadisnya 29 kemarin. Nah sekarang yang keempat asidku. Nah nanti ada kaitan dengan yang nomor 5, judulnya muraqabah. Muraqabah itu takut kepada Allah. Ya muraqabah itu takut kepada Allah. Muraqabah itu artinya terasa Allah, bukan merasa artinya. Muraqabah itu adalah orang yang merasakan, terasa bahwa dirinya itu, atau bukan dirinya, bahwa Allah itu maha melihat. Orang yang selalu itu di dalam dirinya itu, artinya kapanpun dimanapun, sedang apapun itu tidak lepas dari dirinya bahwa Allah maha melihat. Dengan demikian maka selalu berarti takut kepada Allah. Itu nanti ada kaitannya, sangat erat kaitannya. Nah sekarang hadisnya dulu yang nomor 6 nih, hadis terakhir dari Abu Khalid Hakim bin Hizam, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqo. Dua orang yang bertransaksi, dua orang yang melakukan jual beli, artinya yang seorang menjual, yang seorang lagi membelinya. Ada orang yang melakukan transaksi jual beli. Ya ini berarti antara si penjual dan si pembeli. Ininya dua orang yang bertransaksi bil khiyari malam yatafarraqo. Mereka itu diberi pilihan apakah mau jadi transaksinya atau tidak jadi. Malam yatafarraqo, selama mereka belum berpisah. Jadi transaksi itu tidak mesti tidak harus jadi hari nu hiji temikeun. Ya artinya kalau misalnya si pembeli yang tidak mau karena merasa harganya mahal, pasti gitu alasan anak, atau barangnya tidak sesuai. Nah, atau si penjual gitunya, dia yang tidak mau menjual karena si pembeli menawar dengan harga yang menurut penjual terlalu murah. Artinya bisa jadi bisa tidak. Tidak harus jadi biasa tawar menawar. Tawar menawar normal gitu ya, biasa dalam hal jual beli mah. Nah, ini bil khiyar itu mau jadi transaksinya atau tidak jadi boleh, berarti dua-duanya. Malam yatafarraqo, selama mereka belum berpisah. Fa in sodaqo wa bayyana. Nah, jika keduanya sodako, jika keduanya jujur, jika keduanya benar, wabayyana, dan transparan, bruk-brak, sayana, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dipalsukan. Artinya di sana tidak ada penipuan. Ya, tidak ada penipuan, tidak ada manipulasi, sehingga jadi tidak sesuai. Artinya ya, jadi tidak sesuai berarti antara barang tersebut dengan harga. Kalau di situ ada penipuan, pasti bisa jadi lebih mahal. Wasodakonya keduanya nih, si yang penjualnya ataupun pembelinya benar, jujur, artinya ya di dalam bertransaksinya gitunya, ini sodako nih benar, kedua-duanya berlaku benar, berlaku jujur, wabayana, dan bahasa kita namanya bruk-brak nemrak, artinya benar-benar tidak ada yang
sembunyikan, tidak ada yang dimanipulasi, tidak ada yang dipalsukan. Saayana gitu lamun ngajual ndog teh mah tanu ya kacing calang pek sok rek sabaraha nu ieu nyemalain mah. Atuh tidak boleh kan menyembunyikan gitu sebenarnya mah kacing calang asupkeun gitu kan, ternyata apa si pembeli ini memang mau gitu membeli telur yang kacing calangnya moal. Tapi misalnya di penjual curang satu gitu dimasukkan. Nah, itu sudah ada pemalsuan, berarti pemalsuan, manipulasi gitu ya. Ini bayana dua-duanya terbuka, artinya dua-duanya terbuka, dua-duanya transparan, dua-duanya seadanya. Burikalahuma fi bai'ihima. Nah, ini ternyata yang lebih bernilai. Ini jauh lebih bernilai dari sekedar kalau ada yang disembunyikan, kalau tidak transparan, kalau ada manipulasi, terus keuntungan yang didapat itu berapa? Nasupkeun nog kacing calang hiji itunya jadi kabeli pantah. Dengan harga nog normal, kan? Dengan harga nog wajar, nog berisi nog wajar. Dengan harga telur yang biasa, berartinya ya yang satu kan sebetulnya sampah kan, telur busuk gitu kan, kacing calang kuduna mah dipicen tapi malah dimasukkan dijual. Nah, dengan memasukkan telur satu itu berarti ada keuntungan lebih biar bagaimanapun ya. Ada keuntungan lebih. Semestinya kalau telur yang sehat gitu naon atunya. Telur yang baik diganti dengan telur kan ada keuntungan karena ini pasti dibuang, ini sampah. Nah, si penjual ini dia akan mendapat keuntungan lebih dengan menukar satu, itu ada keuntungan lebih. Tapi sebetulnya berapa sih keuntungan yang didapat? Bandingkan dengan ini, apabila keduanya benar, keduanya jujur, transparan, terbuka, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada manipulasi, burikalahuma fi bai'ihima, Allah akan memberi berkah pada transaksi tersebut. Untuk keduanya, untuk penjualnya, Allah memberikan berkah dari apa yang dilakukannya, yaitu menjualnya. Ini dari transaksinya. Dan untuk yang membelinya juga sama. Ini kan sebetulnya yang jauh lebih bernilai, jauh lebih beruntung kalau mendapatkan berkah dari transaksi yang dilakukannya. Dibandingkan dengan berapa sih kalau menukar satu butir telur gitunya kan jadi ada keuntungan lebihnya dengan nyasa nogen meureunna khawatir ngeun sakitu meureunnya keuntungan materinya gitu. Nah, karena kalau telur busuk semua kalau atuh kapanggih gitu-gitu teuing mah. Mungkin si pembelinya setelah sampai di rumah ternyata ada yang busuk, akan baiklah hiji mah ajung hoream di kudu ka pasar nukeurkeun, bisa jadi gitu dah. Bagi si pembelinya dia dapat untung, dapat lebihnya, dia dapat lebih keuntungan lebih ya secara materi, tapi walah ini kerugian besar. Artinya kalau Allah akan memberkahi proses gitulah, artinya dapat berkah sih dua-duanya ya. Allah akan memberikan berkah baik kepada yang menjual ataupun yang membeli. Ini jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga, jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan, kelebihan materi yang didapat dengan cara memanipulasi, dengan cara tidak jujur. Nyawain kazaba wa katama, apabila bisa salah satu nih ya, apabila keduanya berdusta, apabila keduanya menyembunyikan sesuatu. Nah, artinya kan terjadi manipulasi, terjadi pemalsuan.
baik pemalsuannya, pemalsuan naon eta mah, pemalsuan barangna, pemalsuan harganya dan sebagainya lah. Dan juga kebetulan nih ya sejalan juga kan dengan apa namanya kajian tafsir surat Al-Mutaffifin itu kan, wailun lil mutaffifin. Meskipun Al-Mutaffifin itu secara khusus itu soal curang dalam timbangan. Apabila dia menimbang untuk orang lain dikurangi, tapi kalau dia menimbang untuk dirinya dia melebihkan. Rek nu dagang rek nu henteu pokoknya mah, tapi ketika melakukan transaksi seperti itu, apabila dia menakar menimbang untuk orang dia kurangi, tapi kalau dia menimbang menakar untuk dirinya maka dia lebihkan. Itu kan salah satu cara, itu salah satu cara kecurangan. Nah, itu salah satu cara kecurangan di dalam bertransaksi jual beli. Nah, Allah mengancam dengan di ayat itunya wailun lil mutaffifin, ancaman berat dari Allah bagi yang melakukan demikian. Nah, kalau di hadis ini ya, di hadis tadi itu diancam dengan ancaman yang beratnya dengan kata wailun. Nah, di sini wa in kadzaba wa katama, kalau yang menjual dan yang membeli itu dusta, yang berbohong di sini wakatama dan menyembunyikan sesuatu, artinya kan tidak jujur, tidak transparan, tidak tidak seadanya gitu ya. Muhikot barokatu baihima, hilanglah, dicabut, dihapus itunya berkah baihima. Nah, berkah transaksinya itu oleh Allah dihilangkan, oleh Allah dihapus. Ini kerugian sangat besar sebetulnya. Ya, barokah itu, iya berkah teh. Belah berkah singko teh. Berkah itu kebaikan untuk dunia dan akhiratnya. Nah, kehilangan ini jauh lebih celaka, jauh lebih rugi dibandingkan dengan kalau sedikit dimanipulasi, ada keuntungan lebih, ada kelebihan itunya secara materi. Nah, kalau misalnya tadi lah nog tadi itu nog buruk itu diasupkan hiji, atau ya apapun lah, ininya barangnya bisa apapun. Kalau dulu mungkin kurma, ini kurma sebetulnya sudah harus dibuang gitu, tapi kemudian dimasukkan 1-2 itu nggak akan terasa sihnya dari jumlah 1 kilo. Kau mau karungan mau berenang. Tapi di situ masalahnya kan, itu kadzaba wa katama, dia berdusta. Di situ tidak jujur, ada yang disembunyikan, sengaja pasti ya. Yang menjual itu sengaja memasukkan itulah barang yang busuk, barang yang buruk. Kalau yang menjual kan mana mau kalau tahu itu barang yang busuk, yang buruk, yang jelek, pasti tidak akan mau. Nah, hanya kan kalau dari kurma 1 karung gitu, kemudian ketika kurma 1 kilo, 2 kilo gitu, ternyata ada ya mau picen hiji mah enggak akan, dirinya itu enggak merasa ada yang demikian, yang buruk, yang busuk gitunya 1, buang lah, biar aku kudu ke pasar nukerkeun kurma hiji. Yang jauh di pasarnya di Kairo teh tuh. Kurma Kairo teh jauh atuh kudu ka Kairo mah. Kairo condong. Kudu jauh tah. Kadang memaklumi kan si penjual kan si pembeli kan memaklumi lah nu kitu mah, kadang tidak jadi tidak apa namanya? Tidak mempermasalahkan gitu hal yang demikian.
Tapi sebetulnya apabila ada yang tidak jujur di dalam transaksi tersebut, ini masalahnya muhiqat barakatu bai'ihima, akan dicabut oleh Allah tak keberkahan jual belinya. Rugi besar sebetulnya kalau demikian. Apalagi kalau emang dengan memasukkan kurma 1-2 butir yang busuk dapat kelebihan berapa sih? Ya mendapat kelebihan berapa sih gitunya dengan demikian, dengan melakukan demikian itu dapat kelebihan berapa? Ekor masa kilo na seberapa ya nak? Ya rupa-rupa sih korma Kairo, parah bukan? Korma Kairo. Kalau korma no ya nama korma yang baik nanya korma itu tuh korma California justru ngeunah we Arab mah. Mahal sih 1 kilonya sampai 400.000. Nah, korma Kairo. Di kacaan dia gini Ramadan sok di kacaan. Aya nu meuli teh ku cukil beka potong cukil atuh dicukil gitu teh. Kudu kulingis teman dia dikitu. Kakara beunang, ku cukil mah potong. Kok mau cukil nu eta teh mencukil kiloan mah. Rapat dah korma dekat rapat ngeunah boro-boro. Nah, kalau gitu, dengan hanya memasukkan gitunya sangat sedikit karena penjual juga kalau memalsukan artinya kan di sana itu kan memalsukan barang. Karena kalau memalsukan atau yang dipalsukannya barang yang jeleknya, barang yang buruknya, yang busuknya yang dimasukkan terlalu banyak, ketahuan pasti. Nah sekarang lah ini realita soal yang itu yang wailul lil mutaffifin itunya yang celakalah orang yang curang. Meskipun ya di dalam ayat itu bentuk kecurangannya yaitu soal mengurangi timbangan apabila menimbang untuk orang lain. Dan dia menambah timbangan apabila dia menimbang untuk dirinya. Tapi kan di sini benang merahnya substansinya adalah tidak jujur dalam transaksi jual beli. Nah, bentuknya bisa beragam. Apapun lah, pokoknya pada transaksi jual beli itu ada ketidakjujuran. Ya kan, baik soal timbangan ataupun soal barangnya ataupun dimanipulasi harganya dan sebagainya lah, bentuknya bisa sangat beragam. Nah di sini tentang asidgunya jelas artinya ya, yaitu fa in sodako, apabila ada 2 orang yang bertransaksi, jika keduanya jujur maka itu jujur dan transparan, maka Allah akan memberkati atau Allah akan melimpahkan berkah itu kepada transaksi tersebut. Dua-duanya jujur, dua-duanya transparan, dua-duanya tidak ada manipulasi, tidak ada penipuan. Di situ ternyata gitu Allah akan memberikan berkah kepada keduanya. Padahal contohnya kan dulu Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi itu kan berdagang ya, semua orang Mekah berdagang, pedagang. Kalau bukan pedagang perampok berarti. Akhirnya karena nggak bisa hidup lagi kalau bukan dengan cara berdagang atau merampok. Rasulullah dulu sebelum menjadi nabi berdagang, asalnya ya berdagang ya sendiri, itulah berdagang sendiri, kemudian menjalankan bisnis, menjalankan bisnis milik Khadijah, yang ternyata Khadijahnya tertarik lah itu kepada Rasulullah, yang akhirnya menikah dan kemudian masih tetap menjalankan bisnisnya. Kan Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah itu umur 25 tahun, kemudian menjadi nabi umur 40. Sebelum menikah dengan Khadijah Rasulullah itu sudah berdagang. Setelah menikah masih berdagang hingga menjadi nabi dan terkenal.
dalam segala urusannya Rasulullah sebelum menjadi nabi nih, termasuk di dalam berniaga berdagangnya Rasulullah itu seorang al-amin dalam segala hal. Ya, Rasulullah itu terkenal jujur dalam segala hal. Dalam urusan bisnisnya pun justru kan Rasulullah itu maju karena jujur. Udah bisnis mah sebetulnya mungkin lebih setengahnya lebih itu modal kepercayaan sebetulnya kan bisnis mah. Sangat menentukan nih kepercayaan gitunya, soal kepercayaan dalam urusan berbisnis eta teh modal teh bisa jadi teh make duit ge modal kepercayaan ge bisa bisnis mah. Karena prinsipnya gitu nu disebut berbisnis contohnya apa Abdurrahman bin Auf, emang modal berapa Abdurrahman bin Auf bisnis? Enggak pakai modal. Ketika Abdurrahman bin Auf ikut hijrah ke Madinah, semua muhajirin ya, bukan hanya Abdurrahman bin Auf, semua muhajirin orang yang Islam yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, semuanya boleh disebutkan hanya membawa baju yang nempel, baju yang dipakai. Abdurrahman bin Auf itu rekan bisnis Abu Bakar, sama-sama maju nih sebagainya bisnis lah orang Mekah itunya, orang Mekah kaum Quraisy mereka itu banyak yang sukses di dalam berdagang. Abdurrahman bin Auf ini rekan bisnisnya Abu Bakar. Oleh Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf ini diajak masuk Islamnya. Nah, setelah masuk Islam, tetap Abdurrahman bin Auf ini berbisnis, berdagang. Nah, kemudian ketika diperintahkan oleh Allah hijrah dari Makkah ke Madinah, semua yang hijrah itu tidak bekal kekayaan. Semuanya ditinggalkan di Makkah. Nah, Abdurrahman bin Auf ini karena memang sudah ahlinya, punya keahlian di dalam berbisnis, berdagang, karena kan rekan bisnisnya juga ketika hijrah ke Madinah kan gak hilang. Kan tetap rekan bisnis sama ya. Tinggal dardoi we. Abdurrahman bin Auf ketika sampai ke Madinah, Abdurrahman bin Auf langsung menanyakan pasar di mana. Bukan menanyakan saya tidur di mana nanti ya, tuh lain gak Abdurrahman bin Auf begitu mah. Nanti kalau hijrah saya tidur di mana? Di sana kan nggak ada rumah, nggak ada saudara. Wah ripuh, dah Abdurrahman bin Auf pasar di mana? Langsung pergi ke pasar. Pulang sudah jadi konglomerat. Teta modal dengkul, bahasa kita kan modal dengkul, pasti itu modal kepercayaan. Ya sangat besar gitunya pengaruhnya sangat besar itu urusan kepercayaan di dalam berbisnis. Dan bener mangga saya barang batur jual deui ka batur leuwihna cokot ku urang tah eta ahli sebut dagang teh ulah hayo we ngamodal beak deui ai batur lain ga ahli gitu mah. Nginjem barang nu batur jual ka batur tah terus batina cokot tah eta Abdurrahman bin Auf modal dengkul teh kan Abdurrahman bin Auf tidak membeli dulu kan. Prinsipnya gitulah gitunya. Di situ berarti modal kepercayaan. Nah, ini sebetulnya selain sangat diperlukan. Ya modal ini sodako wa bayyana, jujur dan transparan di dalam berbisnis. Bukan hanya kebaikan dalam hal berbisnisnya saja, nah, tapi di sini ada berkah gitu yang Allah limpahkan kepada mereka. Ini yang jauh lebih bernilai. Ini keuntungan sebutnya. Ini keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kelebihan dibandingkan dengan kelebihan itu dari yang bisa didapat dari kelebihan yang hanya berupa materi. Ini berkah ninya burikalahuma fi bai'ihima. Wah, ini jauh lebih bernilai, jauh lebih mahal. Ada sedikit tentang ini nih kisah Abu Khalid. Ya, Abu Khalid ini sahabatnya, hadis ini diriwayatkan melalui Abu Khalid Hakim bin Hizam.
Ada kisah menarik lahnya, ada sedikit nih tentang Hakim bin Hizam. Dia ini dilahirkan di dalam Ka'bah. Aduh, bener ini. Wah, urang mah yang ninggalin we hese, beuh lahir lagi di jero Ka'bah. Sekarang ini kalau ingin masuk Ka'bah nggak bisa, tidak bisa sembarangan ya orang bisa masuk Ka'bah karena pintu Ka'bah dikunci. Orang yang bisa masuk Ka'bah itu harus seizin raja. Nah, Arab kan bentuknya kerajaan. Orang yang bisa masuk Ka'bah itu harus izin raja. Pintu Ka'bah itu besar gitu ya, dikunci. Umumnya yang diizinkan masuk Ka'bah kalau sedang haji atau mungkin haji merada papuket lah, rada pabulitnya. Kalau sedang umroh itu kebanyakannya, nah ini tamu negara. Pemimpin negara muslim gitu yang sedang umroh, nah itu suka diizinkan masuk ke dalam Ka'bah. Lahir di Ka'bah ya, tapi jahiliyah. Lahirnya di dalam Ka'bah gitu, tapi ketika masih jahiliyah. Ini nih satu-satunya nih yang disebutkan seperti ini, Hakim bin Hizam namanya. Ya, dia ini lahir di dalam Ka'bah. Dia termasuk orang terpandang, dia termasuk sama nih seperti Abdurrahman bin Auf lah gitunya. Dia termasuk ketika masih jahiliyahnya, dia termasuk orang pembesar lah gitunya, pembesar, termasuk orang yang dihormati, disegani. Dan demikian juga setelah dia masuk Islam. Dia masuk Islamnya itu setelah berperang, setelah perang Hunain namanya. Setelah perang Hunain oleh Rasulullah SAW, Hakim bin Hizam ini diberi 100 ekor unta. Teta mu'alaf teh, itu kafir, mu'alaf teh diberi 100 ekor unta, mau masuk Islam. Ya seperti orang Mekah ketika penaklukan kota Mekah itu kan ghanimahnya itu oleh Rasulullah diberikan kepada orang Mekah. Sampai orang Madinah ada yang kasak-kusuk. Wah, masa kita perang nggak kebagian apa-apa? Gunah we orang Mekah. Bahkan ada orang yang penyusup yang badannya kurus, itu kurus, tinggi, rambutnya tak terurus, matanya cekung. Dia datang kemudian mengatakan kepada Rasulullah, sing benar Muhammad, sing ngabagi itu sing adil. Kamu ini tidak adil Muhammad membagi itunya. Allah tak Rasulullah abang jelema saliwat. Bong jelema saliwat teh saha deui eta teh. Pakaiannya kumal gitunya, lusuh gitu, tak terurus, badan tidak terurus lah pokoknya mah. Ya rambutnya panjang tidak terurus, matanya cekung gitu, badannya kurus itu, bajunya kumal. Datang tiba-tiba mengatakan sing adil Muhammad ngebagi itu terbalik siapa. Wah, para sahabat hampir gerebugan kepada sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kamu mengatakan Allah dan Rasulnya tidak adil, lalu yang adil siapa? Nah ininya nih Hakim bin Hizam itu ya, dia itu di mu'alaf, itu dijinakan, dilunakan hatinya ketika perang Hunain oleh Rasulullah diberi 100 ekor unta. Kemudian dia masuk Islam. Nah ini kemarin juga disebut-sebut tentang hasuna islamuhu, kemudian dia benar-benar itunya, dia ini membaguskan keislamannya. Dan tidak ada kebaikan yang dia lakukan ketika masih jahiliyah kecuali dia lanjutkan gitu setelah masuk Islam. Kan di hadis kemarin kan ada yang menanyakannya, kemarin teh sahabatnya teh yang menanyakan kepada Rasulullah, bagaimana nih masalahnya? Apa kami ini dapat pahala dari kebaikan yang pernah kami lakukan ketika jahiliyah? Dulu kami pernah bersedekah gitu kan, kemudian membebaskan hamba sahaya, silaturahmi, itu kan kemarin yang disebut. Apa kami dapat kebaikan itu dari amal yang kami lakukan ketika masih jahiliyah?
Nah, ternyata ini juga dia sebagai sedikit penjelasan di sini nih. Hakim bin Hizam ini dia terus melanjutkan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan ketika masih jahiliyah. Dia lanjutkan kebaikan itu setelah masuk Islam. Tentu sekarang setelah masuk Islam itu kan kalau setelah masuk Islam itu berarti amal kebaikan yang dulu itu sekarang dilandasi dengan ajaran Islam. Itu yang disebut ma'ruf. Ya, ma'ruf itu adalah kebaikan yang tanpa agama pun itu memang baik. Nah, sehingga di zaman jahiliyah ada kebaikan nggak? Ya ada, masa nggak ada? Kalau orang jahiliyah nih Abu Lahab dan gitulah, Abu Lahab dan kawan-kawan pernah barang bere itu. Nah, tuh orang jahiliyah ge anu nginjem seuneu matara Korea tuh bisi we anu rek udud nambut seuneu nyudubikeun atuh piraku. Ya tanu gitu teh pan memberi, menolong, sedekah disebutnya. Ya Rasulullah menjelaskan tentang sedekah itu ternyata kan bukan hanya berupa harta, meskipun umumnya kalau kita mendengar infak, sedekah, iya gitunya mengeluarkan harta. Rasulullah SAW menjelaskan kamu menolong orang yang mau naik kuda juga itu kamu sedekah kepada orang itu. Nah, orang jahiliyah ada kebaikan, masa nggak ada? Itu karunya rek kudu pergi njem sono itu dibere dah Abu Jahal oge kayak di injeman punten Bu atau hal gitu. Kak Abu Jahal teh. Bener nambut sono sok cobaan dibere gitu-gitu wae mah tuh. Bisa rek njem sono ka Abu Lahab. Rek karoko we sono Abu Lahab ketika kerudun bener dah nambut sono dibere geura sok. Ma'ruf disebutnya gitunya. Lawan dasarnya bukan ajaran Islam pasti. Nah, kebaikan-kebaikan yang nih Hakim memang dia seorang yang baik lagi gitunya. Jahiliyah iya gitu, agamanya menyembah berhala iya. Tapi dia terkenal orang yang baik, terkenal dermawan, terkenal banyak memberi. Nah, ternyata itu dilanjutkan oleh Abu Khalid sebutannya Hakim bin Hizam setelah dia masuk Islam. Malah lebih bersemangat tentunya karena kalau sekarang jadi jelas. Jadi jelas apabila memberi, apabila infak, apabila sedekah itu masalahnya bagaimana. Kalau dulu kan hanya sekedar kebaikan sosial disebutnya. Kalau sebelumnya kan itu ma'ruf lah, hanya kebaikan sosial saja. Nanti orang-orang menilai di mata orang gitu dia ini gitunya dinilai sebagai orang yang dermawan. Paling hanya itu. Kalau setelah masuk Islam kan semakin bersemangat, semakin jelas gitu kan kalau saya infak sedekah itu dapat apa? Karena pasti ada timbal balik. Tidak akan ada yang tanpa timbal balik. Kalau sebelumnya di masa jahiliyah ya timbal balik sosial lah dari sesama manusia lah, dinilai sebagai orang yang dermawan, orang-orang itulah menghormati, menghargai itunya sebagai seorang yang dermawan. Kalau setelah masuk Islam beda, bukan hanya itu yang akan didapat. Bukan hanya itu yang akan didapat, tapi pahala dari Allah. Ini yang membuat Abu Khalidnya Hakim bin Hizam, dia memang dikenal sebagai orang yang baik, orang yang dermawan, soleh berenang lah bahasa angin, solehna soleh jahiliyah. Ya soleh nanti karena agamanya agama animisme, paganisme, jadi solehnya itu soleh sosial, ya bukan soleh menurut aturan agama mereka, bukan. Solehnya itu hanya soleh di mata sesama manusia. Dermawan, iya, tapi sebetulnya nggak dapat apa-apa kan? Kalau dari Allah dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kalau dia mati jahiliyah, masuk neraka dan abadi. Padahal kebaikannya banyak. Padahal kebaikannya banyaknya sebagai orang yang dermawan lah diantaranya. Ini Hakim bin Hizam ini dikenal sebagai seorang yang dermawan ketika masih jahiliyah. Nah, tidak ada kebaikan. Nah, kemudian dia masuk Islam setelah diberi ghanimahnya oleh Rasulullah pada perang Hunain.
Dia masuk Islam dan ternyata dia ayata hasuna islamuhu, benar-benar dia serius bersungguh-sungguh beragama Islamnya gitu ya. Beragama Islamnya itu bersungguh-sungguh. Nah, tidak ada kebaikan yang pernah dilakukan ketika jahiliyah kecuali dia lanjutkan setelah dia masuk Islam. Karena jadi jelas kan sebetulnya kan. Karena jadi jelas. Keuntungannya apa gitu sekarang ini kan, setelah masuk Islam itu kan dari apa yang dilakukannya itu jelas gitu timbal baliknya yang akan didapatnya itu apa. Di antaranya dia ini kalau Utsman bin Affan nih perbandingannya Abdurrahman bin Auf nggak usah. Soal Abdurrahman bin Auf itunya dia beramal dengan hartanya nggak usah diceritakan lagi. Kalau Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu di antaranya ada dua yang terkenal dermawan, sodakoh, hanya pada momen gitu, ada momen yang ada dua gitu. Utsman bin Affan satu ketika hendak perang Tabuk, Utsman bin Affan mengatakanlah semua biaya perangnya saya yang saya yang bayar. Perang Tabuknya itu semua keperluannya itu ditekel mau nggak pokoknya temenang kecampuran semuanya dari saya, dan menangnya perang Tabuk itu ternyata menang ya, pasti menang sih semuanya. Nah, untuk keperluan perang Tabuk itu semua keperluan akomodasi biaya perang Tabuk itu ditabuknya, makanya perangnya perang Tabuk. Dari Mekah itu dari Madinah itu 720 kilometer. Berangkat ke Tabuk kira-kira berapa lama di jalan? Terus makannya selama di jalan bagaimana? Itu kan perlu gitu kan ya, maunya tuh dahar emang tuh raes dahar angin hiber gitu. Emang tuh raes dahar angin soran tarik sih. Ya dia kan perlu makan, berarti kan melakukan perjalanan ke Tabuk untuk berperang itu kan bawa tepung, buat roti kan di jalan, bawa kambing disembelih, bawa samara, itu pokoknya beda. Pokoknya semua untuk kepentingan perang itu dibiayai oleh satu orang, Utsman bin Affan, untuk perang Tabuk. Kemudian yang kedua, ada satu sumber air yang dimiliki Yahudi. Nah, di mana orang Yahudi ini kalau untuk orang Islam itu mereka harus membeli air. Padahal hukum dari Allah itu air tidak boleh diperjualbelikan di Yahudi, di Nasrani, di Islam. Allah tidak memperbolehkannya memperjualbelikan air oleh orang Yahudi. Kalau orang Islam yang perlu harus bayar. Ya biasa ya, dan dengan harga yang mahal ya, pokoknya mencekik lah pokoknya. Kemudian oleh Utsman bin Affan sumurnya dibeli dan diwakafkan, sampai hari ini masih ada sumurnya. Sumur Utsman bin Affan itu dibeli dari orang Yahudi dan diwakafkan oleh Utsman bin Affan, artinya ya diwakafkan lah pokoknya, boleh untuk kepentingan umum karena air itu tidak boleh diperjualbelikan. Oleh Utsman bin Affan diwakafkan cai dua tahu Utsman bin Affan biasa we si Yahudi teh apalun Utsman bin Affan orang Islam norek bolina dimahalkeun si eta mah dasar ages tidak memenuhi we hadis ieu mah pasti ya in sodako wa bayyana jauh Yahudi itu gitu depan Yahudi mah sebenarnya kan haram. Yahudi itu nu halal kudu jadi haram heula kumaha ya carana jadi haram. Nu halal ge diharamkeun heula, mun haram tah ngeunah cek manehna mah mun dahareun teh mah. Mun halal teu ngeunah pokona mah hayang nu haram. Dua tahu ya. Nah, ini satu lagi nih ya yang terkenal nih kedermawanannya. Dia ini membeli Darun Nadwah namanya.
Ya, dia membeli Darun Nadwah, dia membelinya dari Muawiyah seharga 100.000 dirham. Ya ini kok Darun Nadwah itu untuk kepentingan Islamnya. Kalau tadi Abdurrahman bin Auf mah nggak usah diceritakan lagi lah. Dia ininya membeli sebuah rumah yang dikenal dengan yang saat itu sebutannya dia Darun Nadwah ya. Dia membelinya dari Muawiyah bimi'ati alfi dirhamin seharga 100.000 dirham. Pokoknya mahal lah gitunya, pokoknya besar nih. Kemudian ketika ibadah haji, dia melaksanakan ibadah haji, dia membawa 100 ekor unta. Dia membawa 100 ekor unta untuk disembelih udhiyah. Nah, kalau di kita kalau yang yang tidak melaksanakan ibadah haji itu kan menyembelih hewan kurban. Nah, bagi yang ibadah haji juga sama, tanggal 10 Zulhijjah di sana menyembelih bukan kurban, udhiyah. Nah, dia di sana menyembelih udhiyah, waktunya sama. Kalau tidak tanggal 10 masih bisa tanggal Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13. Nah, ini Abdurrahman bin Auf deh. Hakim bin Hizamnya Abu Khalid, Hakim bin Hizam ini membawa 100 ekor untanya yang dia sembelih, dan juga dia memberi itu kepada jamaah haji yang lain yang tidak memiliki. Nggak aja we maka 100 ekor unta teh bisi we ke di ditu aya nu teu boga bisi we di ditu ke aya anu teu boga keur eta tah udhiyahnya bare lah hiji onta di bukan kambing. Unta itu satunya itu sebanding dengan 10 ekor kambing. Nah, waktu di ibadah hajinya dia membawa 100 ekor unta. Dan kemudian ya dia pun pada waktu wukuf di Arafah, dia memberikan alfasyatin. Dia ini membagikan 100 ekor kambing. Wukuf itu tanggal 9. Sementara menyembelih udhiyahnya kan tanggal 10. Tadi Arafah teh oleh Hakim bin Hizam ini dia membagikan 100 ekor kambing. Jadi sama dengan kurban sih sebetulnya. Yang ibadah haji itu wajib menyembelih udhiyah. Ukurannya sama, minimal 1 ekor kambing. Boleh 1 ekor sapi lebih baik, lebih bagus. Boleh 1 ekor unta. Bukan 1 sapi harus oleh 7 orang. 1 sapi sebanding dengan 7 ekor kambing. Bisi we ye kakara genepan ye nepi ka teu jadi kurbana bagikeun deui we duitna teh dagar ieu genepan cenah ye, bukan harus 7 orang. Geus beulikeun sapi nu hargana sakitu ku genepan berarti. Ya berarti 1 ekor sapi ini oleh 6 orang. Ieu neangan hiji deui sebenarnya kan bisi rek kurban sok ieu hiji saurangan deui. Geus kurban nih ieu moal saya keur boga duit. Bubar itu lamun nu genepan teu jadi kurbanna. Ieu geuna aya genepan, lain kudu ku tujuhan. Mending kana 7 sapi ku saurang atuh. Nah, coba kalau 7 ekor 1 orang kurbannya 7 ekor sapi tuing dirah kejadian gitu mah da mikirna tuh sadomaeun unggal-unggal kurban teh padahal duitna teh aya da maneh lagi lamun sapi ku saurang teh bisa keukeuh kudu 7 urang. Ada yang salah gitu, ada yang salah demikiannya sampai ketika baru 6 orang ini wah seorang deui gitu, padahal mah dengan uang yang 6 orang ini itu sudah cukup lahnya bisa membeli 1 ekor sapi yang memenuhi syarat kalau dijadikan kurban. Wayahna bere leutik itu pasti. Inggir apa ke soal ukuran mah.
Yang penting sapinya memenuhi syarat. Kenapa ada pahala mau malaikat mau salah nulis moal tuh. Bukan harus 7 orang. Satu sapi itu sebanding dengan 7 ekor kambing. Nah ini Abdurrahman bin Auf ya teh Hakim bin Hizam ya, selain dia ini berkurban dengan kurban udhiyahnya, menyembelih pada waktu haji ini 100 ekor unta, dia pun membagikan waktu di Arafah dia membagikan 1000 nih. Wa ahda al-fasyatin, dia membagikan 1000 ekor kambing. Ini terkenal memang sejak zaman jahiliyahnya pun dia terkenal itu sebagai seorang yang dermawan. Kemudian dia ini mengalami kebutaan beberapa lama sebelum meninggal. Umurnya panjangnya dia ini mengalami kebutaannya beberapa lama lah sebelum meninggal. Dia hidup seumurnya 120 tahun. Umurnya 120 tahun, setengahnya jahiliyah, setengahnya lagi masuk Islam atau setelah masuk Islamnya. Berarti dia ini masuk Islamnya kurang lebih berumur 60 tahun. Jahiliyah 60 tahun, kemudian setelah Islam 60 tahun. Umurnya 120 tahun, setengahnya jahiliyah, setengahnya Islam. Ya, setengahnya dia masuk Islam. Meninggal tahun 54 Hijriah pada masa kekhalifahan kekuasaan Muawiyah. Nah, jumlah hadisnya ada 40. Ya, jumlah hadis yang diriwayatkan melalui Hakim bin Hizam, ya ini diantaranya ya, hadis ini nih. Ada seluruhnya ada 40, dan yang muttafaq alaih artinya hadis yang diriwayatkan melalui Bukhari dan Muslim ada 4 hadis. Itulah keterangannya sedikit tentang Hakim bin Hizam yang terkenal kedermawanannya nih ya, baik ketika masih jahiliyah apalagi setelah masuk Islam. Karena jelasnya setelah masuk Islam ini jadi lebih paham, lebih terasa, lebih jelas gitunya apabila melakukan demikian itu bagaimana masalahnya. Ya, bukan hanya sekedar sosial lah gitu, bukan hanya sekedar kebaikan sosial. Nah, catatannya sedikit lah di sini nih ya. Berkah yang Allah limpahkan. Karena kan berkah itunya kan definisinya. Berkah itu kan subutul khairil ilahiyyi fi syai'i. Terdapat, muncul atau ada atau munculnya kebaikan ilahi, kebaikan dari Allah. Kalau kebaikan dari Allah itu kebaikannya pasti kebaikan untuk dunia dan akhirat. Itu yang disebut berkah bahasa kitanya ya. Dari segala sesuatu itu harus ada, harus muncul, harus didapatkan berkahnya. Yaitu mendatangkan kebaikan untuk dunianya, kebaikan juga untuk akhiratnya. Nah, kalau kebaikan untuk akhiratnya sudah pasti kan, ini kan tentang jujur, ini kan tentang amanah, di mana orang yang bertransaksi itu sodako wabayana, itu bahasanya ya, jujur, amanah, transparan, terbuka, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada manipulasi, itu pasti diberi pahala oleh Allah. Ya, dari transaksi tersebut gitunya, dari itu kan amal, kan jual beli itu kan amal. Apabila sodako wabayana pasti dapat berkahnya, pahala pasti. Tapi kalau tidak jujur, di situ terjadi manipulasi, kan dari amal yang sama kan jual beli, dapat apa? Kalau tidak jujur, tidak transparan, ada kebohongan, ada manipulasi, dapat dosa.
Amalnya sama, tapi dari amal tersebut artinya bisa mendatangkan pahala, bisa juga menjadikan dosa. Ini berarti jadi masalah agama kalau seperti itu. Ya berarti ini ada masalah agamanya di sini. Kalau benar diberi pahala, kalau salah berarti menjadi dosa. Itu urusan agama namanya. Nah, kalau berkah untuk di dunianya gitu ya. Ini kalau berkah untuk di dunianya sebetulnya dengan menjadi pedagang yang jujur itu pasti sebetulnya itu akan mendatangkan keuntungan yang banyak. Ya hanya sering tergoda gitu memasukkan satu butir kurma yang busuk, memasukkan satu butir telur yang busuk, kan dia bayangannya kan keuntungannya kan bisa jadi lebih besar. Angin sakitu padahal bantai ponok cuma orang sana ponok pikiran mun hanya sekedar demikian itu ponok pikiran. Pada akhirnya katakanlahnya kalau kemudian kebusukan kelakuan yang demikian dibuka oleh Allah, tersebarlah dia sebagai pedagang yang tidak jujur, pedagang yang nakal, modar curang mah. Dia akan ditinggalkan nanti pasti oleh pembeli, rekan bisnis atau apa namanya ditinggalkan pasti. Padahal ini modal yang sangat besar itunya untuk bisa meraih keuntungan dalam berbisnis jujur. Ininya diantara penyebab atau jalan yang akan menyampaikan itu kepada akan mendapatkan keuntungan dari berdagangnya. Ini untuk di dunianya saja, untuk di dunianya demikian. Tapi kalau kemudian sudah dikenal sebagai pedagang yang nakal, tidak jujur, satu persatu konsumen kah, rekan bisnis pasti akan meninggalkannya. Pada akhirnya rugi dunia akhirat. Ya, rugi dunia akhirat karena dengan melakukan demikian sudah pasti dia mendapatkan dosa. Nah di dunianya juga bisa-bisa sampai hancur bisnisnya kalau sudah diketahui keburukan dan kebusukan bisnisnya. Nah ini sebagai jalan sebab untuk mendapat keuntungan, yaitu pasti orang mendatangkan konsumen, akan menjadikan banyak orang yang suka gitu kalau membeli kepada si anu karena kejujurannya. Pasti demikian lah sok di mana lagi. Akan banyak orang yang menyukainya. Kemudian terjalin juga muamalah yang baik gitu antara penjual dan pembeli, antara pembeli dan konsumen, juga terselamat dari khianatnya dalam jual beli, selamat juga dari hasut dan rasa permusuhan. Eta teh namun apal mah di mana ge. Kalau pembeli merasa tertipu, bukan soal berapa yang tertipunya, tapi ku ditipuna nu seueul mata. Ya kena tipunya itu yang nyelak gitu sebutnya, nyelak gitunya seueul amak kenapa? Padahal berapa sih nilainya? Kadang tidak seberapa. Aku dibobodona nu genok nu genok mah ku dibobodona aja. Itu akan memunculkan rasa permusuhan. Padahal kalau dari barang yang berapa sih nilainya? Sarana gitu geunah teu ditipu teh. Meskipun nilainya ya meskipun nilainya kecil, tapi eta geuleuh teh ku teu jujurna, aduh ieu nog kacing calang diasupkeun si eta. Ya padahal kalau nilainya berapa kan telur satu sabar sih ayeuna nog hijina moal teh 1000-an sabaraha los 1000-an anunya kasih Carlos mah 1000-an ya segala lagi dah 1000-an tah hanya sekian kan
salah lah, tidak bernilai sebetulnya kalau melihat nominal. Tapi itu akan memunculkan rasa permusuhan. Kapok sebut nanti beran kapok mau dikasih eta. Dalam hatinya jadi rasa diteresep ke jelemaana gitu. Itu kan memunculkan rasa merusak, itulahnya merusak muamalah. Kemudian memunculkan rasa permusuhan. Nah, ini yang akan membawa kerugian kepada orang yang berbisnis, orang yang berdagang. Rugi kikituan di sebenarnya. Keuntungannya tidak seberapa. Nah, kemudian ini yang disebut berkah bagi keduanya dengan transaksinya itu, dengan terjadinya transaksi itu Allah memberkahi keduanya. Ya, Allah memberkahi keduanya apabila kalau tadilah berkahnya kebaikannya untuk di dunia yang barusan gitunya. Nah, kalau untuk di akhiratnya urusan pahala lah di akhirat mah. Allah akan memberikan pahala gitu karena dia ini sudah sodako, dia sudah amanah dan jujur ketika melakukan transaksi, pasti itu ada pahalanya. Kebaikan untuk di akhirnya ya sudah pasti oleh Allah diberi pahala untuk nanti di akhirat. Nah, apabila dicabut gitunya, dihilangkan, falam yahsula minhu ila ala mujarrodi ta'abi, maka dari transaksinya itu hanya mendapatkan muncul orang mengen kabagian capek nawungkul, tidak mendapatkan apapun ila ala mujarrodi ta'bi, hanya mendapatkan capek dan lelahnya saja. Mun dagang ti isuk nepi ka sore teh menang naon atuh, menang capek we nawungkul. Nah, belum lagi itunya eta ge mun teu kapanggih ku konsumen kan, itu kalau tidak ketahuan. Nah, kalau ketahuan tadi tah sampai bisa memunculkan rasa permusuhan, rasa hasud, dan sebetulnya dia itu menghancurkan bisnisnya sendiri. Penutup nih untuk bab asidgu nih ya, untuk bab asidgu ini nih penutup diberi catatan karena nanti akan ada kaitan dengan bab berikutnya, bab kelima yaitu muqarabah judulnya ya. Muqarabah itu sekali lagi nih nanti bab berikutnya itu muqarabah itu kalau secara makna harfiah artinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya selalu merasa itu dirinya itu diawasi oleh Allah. Nanti ada kaitannya gitu. Itu juga termasuk ya, itu juga termasuk salah satu lah, itu juga termasuk salah satu untuk selalu bersikap benar karena bukan merasa sih, karena yakin sebetulnya ya, karena yakin itu bahwa dirinya itu selalu diawasi oleh Allah. Itu nantinya bab muqarabah. Nah, ini penutup nih tentang bab ini. Anna tajiro iza sodako fisal atihi walam yagusya. Sesungguhnya orang yang berdagang apabila dia benar, dia jujur, ya tidak ada tipu menipu gitu, tidak ada tipu menipu, ya tidak ada manipulasi, tidak ada kebohongan. Dia jujur soal barang dagangannya dan tidak menipu, burikalahu fi muamalatihi. Jadi setiap dia berdagang, melakukan transaksi jual beli itu akan diberkahi. Sebetulnya dia dapat pahala melakukan yang demikian. Ya ini khususnya lahnya kepada mereka itunya yang berdagang berartinya. Nah, kalau sodako apabila dia ini amanah, jujur, transparan, terbuka, tidak ada kebohongan, tidak ada penipuan gitu di dalam berdagangnya, maka itu diberkahi oleh Allah. Dagangnya itu diberkahi oleh Allah.
Tapi benang merahnya kan ini memang gitu ya tentang orang yang berdagang. Tapi soal kejujuran itu kan bukan hanya dituntut dari seorang yang berdagang. Nah di sini sebagai penutupnya, gitunya penulis kitab ini Dalilul Falihin ini melebarkan, ini substansinya adalah jujur transparannya. Demikian juga seorang yang bekerja. Demikian juga seorang yang bekerja, misalnya seorang tukang lah gitunya, PNS ya yang bekerja lah gitunya, di mana kan dia bekerja itu kemudian kan dapat upah. Dia bekerja itu kan dapat upah. Saya ingat juga nih ada ini almarhum Ustadz Usman ya memberi nasihat gitu kepada seseorang. Dia ini bekerja gitu. Kade cenah eta duit nu katarima teh kudu kakesangan. Itulah nasihatna teh eta duit nu katarima teh kudu kakesangan. Artinya harus benar-benar gitunya uang yang diterimanya itu memang memenuhi gitu, memenuhi kerjanya itu memang memenuhi itu semua uang yang enggaknya gajinya kan enggak diberi gaji kan, gaji upah gitu yang diterimanya. Ya, jangan sampai gajinya 100% kerjanya hanya 75, ini yang 25% uang apa? Ya tadi sih nggak nasehatannya kayak gitu nya kada cenanya gajian mah iya gaji memang sebagai seorang yang bekerja lah di kantor di mana gitunya gajinya sudah ditetapkan sebulan sekian, iya setiap bulan menerima jumlah sekian, kada cenah duit nu katarima kudu kakesangan disebut nanti. Artinya kerjanya itu harus sesuai, jangan sampai upahnya 100% tapi kerjanya yang dilakukan hanya sekian persen, tidak sampai. Kalau betul-betul dikonversikan diuangkan teh mah kudu mah 20% tadi potong da gawe lagi kan 75 atau sakitu mah tidak sampai 100. Nah demikian juga nih seorang pekerja apabila dia sodako, makanya tadi amanah, jujur, profesional. Iya, Islam mengajarkan gitu teh, amanah, jujur, profesional. Artinya sebagai seorang bisnismen ya profesional di dalam bisnisnya. Seorang yang bekerja ya profesional dalam segala bidang. Apabila seseorang yang bekerja dia sodako, gitunya dia benar, dia jujur di dalam muamalahnya. Kalau seorang gembala kambing dia profesional menggembalakan kambingnya. Karena itu kan pekerjaannya, dia dibayar gitu kan, karena dia dibayar gitu, menggembala kambingnya itu dibayar. Ya profesional tuh nggak menggembala kambingnya. Ulah loba diantep, terus dikerekep aja gede. Jadi diterkam binatang buas. Kalau karena tidak profesional, dia berarti tidak sodako menjalankan pekerjaannya. Ya tetep kakesangan teh berarti upahnya dibayar diterima, upah dibayar terima. Sementara kerjanya tidak sesuai kan kerjanya, dia seenaknya. Nah, iza sodako fi muamalatihi ma'arobihi. Nah dia bekerja profesional untuk tuannya lah gitunya, untuk kantornya kalau yang di kantor mah. Nah dia bekerja benarnya dalam muamalahnya, walam yagshafi adai haqqi ubudiyatihi. Nah dia tidak, yaitulah tidak ada manipulasi, tidak ada tipu menipu, tidak ada kecurangan gitu di dalam menjalankan pekerjaannya. Burikalahu fi tilkal muamalati, pasti Allah memberikan berkah kepada kerjanya itu, oleh Allah diberi berkah.
Ya kerjanya itu diberkahinya oleh, meskipun ini hadisnya tentang yang berdagang, tapi kan soal jujur transparan harus di semuanya gitu kan, harus di segala bidang lah gitu, segala aspek. Ini disebutkan di sini misalnya seorang yang bekerja, ya bekerjalah gitu dengan benar, dengan sodako. Apabila dia benar dalam bekerjanya, diberkahi oleh Allah. Nah, dalam kerjanya itu diberkahi. Ini berdasarkan, ini dimuat nih ayat oleh ini penulisnya, berdasarkan ayat surat At-Taubah ayat 111. Ini landasannya profesional mah ieu tah kuduna mah orang Islam mah itu. Ini ayat 111-nya ayat surat At-Taubah ayat 111 11. Heula atuh. Nah ini ayatnya ternyata nih yang dijadikan landasan deh. Innallaha ashtaro minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi annalahumul jannah. Ieu geuning berkah teh untuk di akhirat mah kieu jelas. Innallaha ashtaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annalahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli, sesungguhnya Allah membeli, bahasana ayo membeli pan ada harga berarti kan. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Nah, yang dibeli oleh Allah itu adalah anfusahum wa amwalahum, diri dan harta mereka. Allah membeli dari orang-orang yang beriman diri dan harta mereka dengan surga. Harga yang ditawarkan sebetulnya nih, harga yang ditawarkan, harga yang diberikan oleh Allah itu adalah bagi mereka adalah surga. Itu harga yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman apabila mereka ini menjual diri dan hartanya kepada Allah. Yaitu ini masalahnya, yaitu orang-orang yang berlaku amanah, orang-orang yang berlaku jujur, orang-orang yang sidik. Allah membeli harta dan mereka itu dengan surga. Ininya landasannya nih ya, bahwa bukan hanya hadis yang terakhir ini memang ini menyebutkan dua orang yang bertransaksi jual beli, tapi substansinya tentang sodako dan bayana, benar dan transparan, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada kebohongan, tidak ada penipuan. Ini kan bukan hanya bagi yang bertransaksi jual beli. Makanya ini sebagai penutupnya dari penulis kitab ini, hal ini berlaku untuk seluruhnya. Misalnya seorang pekerja, ya bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan benar. Jangan ada kebohongan. Bahkan kan dikenal di kita ini kan korupsi waktu gitu kan. Untuk ini ya yang ya semacam kerja kantoran lah gitulahnya. Karena kan sudah jelas masuk jam berapa, keluar jam berapa. Biasanya kalau kantoran kan sudah jelasnya ini waktunya masuk jam berapa, kemudian keluar jam sampai jam berapa gitu kerjanya. Dan tadi ini adalah waktunya bekerja. Dengan pekerjaan demikian, dengan gaji sebulan sekian, tak eta nu kudu kakesangan eta. Duit nu katarima teh kudu kakesangan. Kalau sebutannya korupsi waktu teh meureun berarti ada uang yang di situ sebetulnya tidak halal. Ya kalau kerjanya hanya sekian persen, banyak waktu yang tidak digunakan untuk bekerja, kan sampai dikenal dengan korupsi waktu kan. Dikorupsi waktu, nah artinya tidak digunakan untuk bekerja, itu berarti tidak sodako, dia tidak jujur.
Kalau tidak jujur berkhianat ya berarti. Nah, landasannya adalah surat ini. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman harta dan diri dan harta-harta mereka oleh Allah dibeli dengan surga dengan harga yang tak terhingga, tak ternilai. Ya, ini landasannya yaitunya amanah nya landasan paling mendasar, amanah yang sudah Allah masukkan ke dalam hati, tapi amanah itu nggak bernilai apa-apa kalau tidak diilmukan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, karena amanah kejujuran itu di orang kafir juga ada yang demikian, tapi tidak bernilai apapun. Baru bernilai itu setelah amanahnya itu berdasarkan diilmukan lah gitunya dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini nantinya ada apa namanya ya, di sini disebutnya sodako dalam segala urusan, tadinya benar, jujur, itu transparan, tidak ada kebohongan dalam segala hal, dalam segala aspek. Itu landasannya adalah kamalul muqarabah. Tetapi kalau di dalam dirinya itu tertanam nantinya yang bab berikutnya al-muqarabah. Al-muqarabah itu kurang lebih tadi maknanya adalah dirinya selalu merasa yakin, bahkan diawasi oleh Allah. Dan memang benar kan, Allah itu selalu mengawasi kan. Nah, hal itu tidak lepas gitu dari dirinya, dimanapun, itu kapanpun, sedang apapun, di dalam dirinya itu tertanam al-muqarabah. Teruslah, nanti al-muqarabah ini ada berapa sih hadisnya nih? 9-nya. Bab kelima berartinya yaitu tentang muqarabah ada hadisnya ada 9. Setelah al-muqarabah itu takwa. Judulnya mantap. Judul-judulnya luar biasa nih. Setelah takwa, yakin dan tawakal. Ya nu kararieu unggul ya mah ini perlu pisan nih nu kararieu mah ya. Kemudian setelah yakin dan tawakal judulnya al-mubadarah ilal khairat berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera gitu melakukan kebaikan artinya tidak ditunda-tunda. Ada kesempatan hapak gitu tatong diengkeun eta al-mubadarah ilal khairat.